Nah, pemirsa, setelah tadi kita jengok proses pembuatan pempek udang ya, Fik ya. Setelah makan pempeknya juga, masih pagi-pagi lah sudah makan pempek. Nah, sekarang ini kita nak lanjutkan perjalanan ya. Nah, jengok yang namanya sarang walet. Nah, pemirsa mungkin penasaran ya, di dalam sarang walet itu bentuknya cak mana nih ya? Benar, karena kemarin kan kita sudah di SP3 itu cuma nyingok sangkar dari luar. Nah, tapi sekarang kita akan memberanikan diri masuk ke dalam. Nah, pemirsa, sekarang ini kita sudah ada di dalam sarang walet dan ternyata di dalam sini gelap ya. Nah, di sini itu di atas sini itu sudah bisa dilihat banyak sekali tempat-tempat waletnya, dan juga di situ kita lihat ya ada burung waletnya di situ ya. Nah, kita nak tanya-tanya dulu nih sedikit nih sama Bapak nih. Pak, jadi ini waletnya ini dia bergantungan di atas ini, Pak ya? Jadi iya, bergantungan di atas seperti yang kita jengok. Nah, ini namanya sirip-sirip. Nah, disinilah dia akan bikin sarang-sarangnya. Nah, itu kita lihat ada anaknya ya itu ya? Nah, ini anaknya yang ini induk lagi ngeram dia. Induk. Lagi ngeramkan telurnya. Nah, yang sana anaknya. Oh, di situ anaknya. Nah, itu anaknya. Nah, kalau misalnya yang galak diambil terus dijual, itu apanya, Pak? Itu sarangnya. Oh, sarangnya. Sarangnya seperti ini contohnya. Nah, ini yang kita ambil. Oh, itu yang diambil. Nah, ini sudah siap panen semua kalau yang ini. Oh. Ini sudah siap panen semua, tapi karena bangunan kita ini baru, artinya masih dalam tahap perkembangan, jadi lebih baik kita biarkan dulu sampai setahun 2 tahun. Kalau dia udah banyak, baru kita boleh panen. Oh, jadi biasanya itu kurang lebih berapa, Pak? Dari kalau mulai untuk buat sarang yang sedang sampai panen itu berapa lama? tergantung dari perawatan. Tergantung dari perawatan. Tapi kalau yang sudah maksimal hasil panennya itu insya Allah bisa per bulannya bisa kita panen. Per bulan bisa dipanen. Biasanya kalau misalnya sekali panen bisa dapat berapa banyak? Begitu ya. Kalau panen bisa sampai 1 bahkan sampai lebih dari 5 kilo 6 kilo. Oh, sampai. Tergantung dari kondisi burungnya, banyak idaknya, populasi di dalamnya. Baik, kemudian setelah dipanen terus langsung dijual kemana? Iya, jadi kebetulan di daerah kita ini banyak sekali pengepul yang menerima hasil panenan walet. Nah, mereka yang akan datang ke rumah-rumah kita, jadi tidak sulit untuk mencari pasaran penjualannya. Nah, setelah biasanya dari pengepul itu mereka ngebawanya kemana? Ke Palembang ada yang langsung ekspor ke luar negeri, ke Cina atau ke negara-negara yang butuh dengan sarang walet. Ya, terima kasih, Pak. Kita nak lihat-lihat lagi ini ya. Silakan. Itu lagi ngeram nih, Pak ya? Iya, ini lagi ngeram. Nah, itulah anaknya yang baru nempel dia. Jadi kalau sudah sempurna bulunya dia terbang. Jadi kita harapannya di situlah Kak, anaknya Kak. Kita yang bisa tercek induknya guys. Ini anak ini. Ini kalau udah komplit ininya bulunya dia terbang kan. Ajak dia bikin sarang lagi di sebelah induknya. Ajak dia bikin lagi. Jadi ini kamu ini Kak, anak itu. Iya, dia maksimal 2 anaknya. Kalau burung walet itu cuma 2. Kalau ini 1 mungkin jatuh telurnya 1. Jadi yang lepas cuma kita. Tapi ini apa ini? Ini gabus ya, Pak? Ini pemancing aja, pemancing. Jadi kadang ada yang buru-buru pengen bertelur, dia cukup sedikit deh, menunjuk sarang dia udah bisa kan. Tapi ke depan kita buka, nanti dia bikin sarang dia. Pemancing deh. Nah ini contoh burung-burung. Nah ini alatnya untuk
Nah, Pak, ini kan kita sudah lihat nih kondisi dari sarang nyodewe ini sudah bisa diambil atau dipanen apa belum ini? Sudah, kalau yang ini udah cukup ukurannya udah pas. Udah pas ya, tapi udah ini pas. kan ada yang berbeda nih, ada yang di sudut terus juga ada yang di tengah. Nah, Iya. apakah ada perbedaan di antara itu? Iya, dari bentuk harga pengaruh, Bu. Jadi untuk yang harga yang di posisi di sudut itu lebih murah dari yang setengah lingkaran. Nah, ini yang biasa kita dibilang mangkok. Mangkok ini sudut gitu. Jadi Beda. bisa langsung diambil ini. Bisa? Oke. Langsung naik nih. Iya. Ini sebenarnya aponya sih dari aponya dia. Ini air liur dia. Air liurnya. Jadi Air dia tuh liur ngebuat dia. sarangnya dari air liur kayak ini. Dari air liurnya. Air liur. Nah, pemirsa, ternyata inilah yang namanya sarang burung walet ya, yang selama ini biasanya banyak dibudidayakan oleh masyarakat terutama di Sungai Lumpur nih, Pak ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya dijual ini biasanya ke luar negeri, biasanya orang-orang luar negeri mempergunakannya untuk apa? Ini untuk dikonsumsi, untuk kesehatan, dan banyak lagi manfaat yang lain. Kalau kita makan sarang burung walet, Banyak manfaatnya ya, Banyak manfaatnya. ya. Berarti Kalau yang untuk kesehatan ini- juga bagus gitu. kurang lebih sekarang untuk di daerah kita harganya sekitar 16 juta untuk yang ini per kilonya. 16 juta per kilonya pemirsa. Itu duit galau loh pemirsa, bukan daun ya. Jadi ternyata 16 juta rupiah per kilogram ya Pak ya Iya. harganya. Dan ini nih ternyata ini nih terbuatnya dari apa Pak? Sarang Ini burung. terbuat dari air liur burung. Air liur burung waletnya ya. itu ya. Jadi mereka burung itu dia bikin sarang untuk anak-anaknya, untuk telurnya dari air liurnya. Dan mereka menempelkan di Di tiang-tiang itu ya, di papan-papan papan itu. Nah, jadi ini Pak, kalau misalnya dia mulai dari induknya buat sarang ini sampai telurnya menetas itu sekitar makan waktu berapa lama Pak? Biasanya untuk buat sarangnya dari burung itu berkisaran 2 minggu dia cukup untuk bikin sarang. 2 minggu buat seperti ini itu Buat ya, seminggu. 2 minggu ya. Iya. Kemudian dia bertelur. Bertelur Jadi mulai dari menetas sampai anaknya bisa terbang berkisaran 3 bulan. 3 bulan. Nah, anaknya itu biasanya berapa banyak? Anak maksimal 2. 2. 2 telur untuk satu sarang burung walet. Berarti telurnya itu kecil ya Pak ya? Kecil. Karena ukurannya juga kecil kan? Kalau Iya. punya 2 ini berarti kecil juga. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat di sini sendiri ada belum yang sudah pernah mencoba untuk mengolah ini sendiri? Sebagian masyarakat sih ada beberapa orang, tapi terkadang masyarakat itu lebih baik jual karena nilai satu sarang itu berkisar 100.000. 100.000 untuk satu ini. Iya, iya. Wah, jadi mungkin kalau misalnya untuk masyarakat di sini ngerasa lebih baik dijual ya Iya, lebih baik diolah dijual sendiri, daripada diolah dikonsumsi. sendiri. Karena memang orang-orang Indonesia juga beberapa orang atau sebagian orang yang kurang juga peduli dengan kesehatan. Karena nilainya yang mahal, jadi dia lebih baik jual daripada harus konsumsi sendiri. Terutama kalau dijual ke luar negeri itu karena harganya lebih Harganya tinggi lebih lagi. mahal, ya. Jadi Pak, ini potensi dan juga manfaat dari walet ini sendiri untuk warga Sungai Lumpur ini siapa mana Pak? Untuk walet, alhamdulillah sangat banyak membantu untuk warga kita Sungai Lumpur. Kemudian potensi yang sangat besar. Selain di Sungai Lumpur ini banyak pengolahan di bidang tambak, kemudian perairan dimanfaatkan untuk nelayan. Nah, ini salah satu potensi yang sangat baik, sangat besar untuk di daerah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih banyak Baik, Pak. Iya. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Haji Ali ya untuk mengenai masalah sarang burung walet yang selama ini memang dicari-cari oleh masyarakat dan juga masyarakat internasional ya, karena memang banyak sekali dijual ke luar negeri dan memang ternyata ini manfaatnya banyak nih ya. Nah, tetap bersama kami di Hulu Kilir karena kita masih nak jalan-jalan lagi.